Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsida Jingga Ora Cinta dengan NIM 23010121140240249. Pada video kali ini, kelompok kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi pengujian hipotesis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jazuli dengan NIM 23010140282. Nama saya Fahira Citardianti dengan NIM 2300112114030. Perkenalkan, nama saya Kiralti Renata Ravanda dengan nomor NIM 2301012114029. Perkenalkan, nama saya Rizka Meilani dengan nomor induk mahasiswa 23011121140239. Semuanya, nama saya Muhammad Faisal Ihsan Rashid. NIM saya 2301012114039. Latar belakang pada laboratorium 7 dengan materi pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Meliputi uji Z, uji T. Dengan teori pengujian hipotesis ini dapat berguna dalam memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Tujuan dari pembelajaran laboratorium 7 dengan materi pengujian hipotesis adalah kita dapat menentukan apakah dugaan tentang karakteristik suatu populasi didukung kuat oleh informasi yang diperoleh dari data observasi. Masuk ke dalam isian singkat materi mengenai uji Z. Jadi, uji Z adalah satu uji statistika yang pengujiannya hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limiter pusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z digunakan untuk menguji data. Jumlah sampelnya adalah 30 atau lebih dari 30. Selain itu, uji Z juga dapat dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, jika varians populasinya tidak diketahui, maka varian dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Lalu, untuk kriteria penguji uji Z adalah yang pertama ada data distribusi normal, lalu yang kedua varian diketahui, yang ketiga ada ukuran sampel lebih dari 30, lalu yang keempat digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Uji Z dua pihak. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Misalnya, ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA, tetapi ia masih bimbang ingin memasukkan anaknya ke sekolah A atau ke sekolah B. Ia yakin ingin memasukkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik. Apakah proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih besar secara signifikan daripada lulusan dari sekolah B? Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Berikut ini ada contoh soal tentang uji Z dua pihak. Mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 15 batang. Sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberikan pupuk juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk? Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari hipotesis.
Misalkan P1 adalah proporsi mati cabai yang diberi pupuk dan P2 adalah proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Maka H1 sama dengan P1 lebih kecil dibandingkan dengan P2. Dengan demikian, hipotesis yang akan digunakan adalah H0 sama dengan P1 lebih besar daripada P2 dan H1 sama dengan P1 lebih kecil daripada P2. Yang kedua, kita akan mencari tingkat kepercayaan. Jadi 95% atau 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Dengan demikian tingkat signifikannya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga ada uji statistik dengan menggunakan uji Z sebagai berikut. Sebelum menggunakan rumus tersebut, kita harus terlebih dahulu mencari komponen-komponen yang akan digunakan, yaitu seperti ini. Selanjutnya, menghitung nilai Z seperti ini. Yang keempat ada daerah kritis. Karena pengujian di atas adalah pengujian satu arah, maka tingkat signifikannya yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian, daerah kritisnya adalah sebagai berikut. Yang kelima ada keputusan. Telah diketahui bahwa Z sama dengan negatif 0,057 dan negatif Z 0,05 sama dengan negatif 1,64. Oleh karena itu, arena Z lebih kecil dari negatif Z 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Uji Z satu pihak. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu, sesuai dengan hipotesis yang telah diterapkan. Sebelumnya melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. 1. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. 2. Varian populasi sigma 2 alfa 2 diketahui. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Hipotesis satu arah. H0 dibanding mu sama dengan mu 0. H1 banding mu lebih kecil dari mu 0 atau H0 banding mu sama dengan mu 0. H1 dibanding mu lebih besar dari mu 0. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95%. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya 90%, selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Misalnya menjadi 99%. Statistik uji. Titik kritis uji satu arah adalah min Z A untuk H1 banding mu lebih kecil mu 0 dan ZA untuk H1 banding mu lebih besar dari mu 0. Titik kritis. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak H0. Keputusan untuk uji satu arah. Untuk H1 banding mu lebih kecil mu 0, tolak H0 jika Z lebih kecil min ZA. Untuk H1 banding mu lebih besar mu 0, tolak H0 apabila Z lebih besar mu ZA dari ZA. Contoh soal. Hipotesis H0 sama dengan rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea. Tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. H1 sama dengan rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea tablet lebih.
tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Analisis. YT sama dengan 4,0 TH. YB sama dengan 4,9 TH. S sama dengan 0,78, Z hit sama dengan Z tabel sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. Kriteria pengambilan kesimpulan. Jika Z hit lebih kecil dari Z tabel, maka terima H0. Jika Z hit dikali Z tabel, maka tolak H0 diterima H1. Kesimpulan, karena harga Z hit sama dengan 6,4286, lebih besar harga Z tabel sama dengan 1645, maka tolak H0 terima H1. Jadi rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea tablet lebih nyata, lebih tinggi dari padi yang dipupuk dengan urea butiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T sampel independen. Uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Pada pendapat Muhid, ditambahkan bahwa uji T sampel saling bebas atau independen, kasus dan data yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran. Uji T sampel independen juga menguji kemampuan generalisasi rata-rata data dua sampel yang tidak berkorelasi. Sedangkan menurut pendapat Prasetyo dan Pramuka, uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai T tabel dengan T hitung. Jika T tabel lebih kecil dari T hitung, maka HO ditolak. Artinya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan apabila nilai probabilitas signifikan p-value lebih kecil dari 0,05, maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kemudian, untuk uji T, sampel independen memiliki dua varian rumus. Yang pertama itu, untuk varian rumus sampel yang sama, rumusnya berikut. Dan untuk sampel yang varian berbeda. Untuk keterangannya, N1 merupakan jumlah sampel kelompok 1, N2 merupakan jumlah sampel kelompok 2, S1 merupakan simpangan deviasi sampel kelompok 1, S2 merupakan simpangan deviasi sampel kelompok 2, DF merupakan derajat kebebasan atau N total dikurang banyaknya perlakuan, dan SP merupakan varian populasi. Kemudian, untuk contoh kasus uji T dengan soal, dua sampel dikatakan independen apabila berasal dari populasi yang berbeda. Selain itu, dapat dipisahkan secara jelas antara sampel grup A dan grup B, yang artinya anggota sampel dari grup A tidak ada yang menjadi anggota sampel grup B. Contoh, seorang guru yang membandingkan antara pembelajaran tipe Liksau dengan kooperatif tipe NHT pada dua kelas yang berbeda. Misalkan kita mempunyai data yang sudah berdistribusi normal dan akan dilakukan dengan uji perbedaan dua kelompok independen dengan uji T. Data berikut merupakan perbedaan hasil belajar setelah penggunaan dua model pembelajaran kooperatif dari kelas yang berbeda, yaitu dari tipe Liksau dan tipe NHT. Sebanyak 15 orang sampel. Untuk penyelesaiannya, di sini menggunakan T hitung dengan tabel penolong. Kemudian, di mana nilai X bar 1 sama dengan 72,7 dan nilai X bar 2 sama dengan 64,7. Selanjutnya, kita menentukan nilai varian, yaitu dengan S1 pangkat 2 nilainya 126,52 dan S2 pangkat 2 dengan nilai 354,6.
Kemudian kita menentukan nilai T hitungnya dengan rumus yang sudah ada tadi, rumus dua varians yang sama dengan nilai 1,39. Selanjutnya kita menentukan nilai T tabel yang telah kita buat tadi. T tabelnya itu dengan alfa 0,05 merupakan uji dua sisi, maka nilainya yaitu A per 2 sama dengan 0,025, di mana DB sama dengan N-2 dengan nilai 28, sehingga diperolehlah T tabel yaitu 2,048, dan dapat disimpulkan min T tabel lebih kecil T hitung lebih kecil sama dengan T tabel dengan nilai 1 min 2,048 lebih kecil 1,4 lebih kecil 2,048, yang dimana artinya HO diterima. Dengan demikian, tidak ada perbedaan hasil belajar setelah penggunaan dua model pembelajaran kooperatif, yaitu tipe Jigsaw dan tipe NHT. Sample dependent. Pengujian ini memiliki prinsip yaitu untuk melihat perbedaan variansi kedua kelompok data sehingga dapat dilihat variansi terlebih dahulu baik sama maupun berbeda. Sedangkan pada sample dependent, uji statistikanya bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara rata-rata dua grup yang unit percobaannya sama. Misalnya, perbedaan kambing PE setelah diberi ponggol pisang dan dengan kambing PE sebelum diberi ponggol pisang. Hal ini sesuai dengan Uniati 2018 yang menyatakan bahwa uji T sample dependent dilakukan pada suatu kelompok sama dengan dua pengujulan berbeda. Dan ada juga contoh soalnya yaitu 1. Data sampel terdiri atas 8 ekor kambing PE yang diberi silase batang pisang 0,8 kg setiap harinya. Kambing tersebut dihitung PBBH sebelum pemberian silase batang pisang selama 30 hari dan 30 hari kemudian. Baru kambing tersebut diberi tepung batang singkong lalu dihitung PBBH-nya. Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah pemberian silase batang pisang tersebut efektif untuk menaikkan PBBH kambing dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Dan menghasilkan jawaban seperti pada gambar. Kesimpulan, pada dasarnya, ilmu statistika memerlukan materi pengujian hipotesis dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu hasil dalam penelitian suatu populasi. Uji Z digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu. Dan uji T digunakan untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.